Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang Allah percayakan kepada kita, satu di antaranya adalah semangat. Ghirah kalau bahasa Arabnya. Ghirah itulah yang menentukan kualitas hidup seseorang. Semakin bersemangat seseorang dalam menjalani hidup, maka akan berkualitaslah hidup seseorang itu. Jadi kalau demikian, agar hidup kita berkualitas, dalam bahasa agama disebut dengan berkah, maka kita harus mencari bagaimana caranya agar kita terus termotivasi. Tidak ada kitab yang paling memotivasi selain Al-Quran. Ujungnya ke situ lagi, ya. Jadi kalau dari sudut ini kita mau melihat dari dimensi mana saja, dari sudut mana saja kita melihat Quran ini, semuanya berkaitan dengan kebutuhan kita dalam hidup. Ya, ada orang yang tidak difahami orang, kebutuhan yang kadang dilupakan orang, butuh semangat kan? Butuh makan, butuh minum, butuh tenang, itu sudah standar lah kita dengar di mana-mana. Tapi tidak banyak orang memahami bahwa kita butuh semangat. Nah, siapa yang bisa menyemangati kita selain dari Allah Subhanahu wa taala? Itu dia kata kuncinya. Maka bacalah Quran, niatkanlah agar dengan setiap kali baca Quran itu kita mendapatkan segala-galanya. Kita dapat pahala, kita dapat berkah, kita dapat rahmat, kita mendapatkan semangat, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan sehat. Ini kalau dibeberkan ini, saya rasa tidak ada orang yang nggak mau kan? Semua orang pengen mau itu. Orang mau sehat, mau berkah, mau dapat rahmat, mau dapat pahala, mau dapat semangat. Itu. Beruntunglah orang yang mencari semua itu di Quran. Beruntunglah orang yang mencari semua itu di masjid. Beruntunglah orang yang mencari semua itu dengan berjamaah. Ini kalaupun misalnya, maaf kalau kita bicara sisi lain ya, tapi jangan hubungkan dengan materialisme. Misalnya, Pak Marmah minta saya ngajar privat 2 juta sekali ngaji. Ngajinya 1 orang. Ya, ngajinya 1 orang. Sementara di tempat lain di bawah dari itu jumlahnya banyak. Mana yang lebih semangat? Ternyata terjawab kan? Bukan materi. Itu yang saya maksud sampaikan ya. Bukan materi. Kita kalau yang ngajinya 1 baru pembukaan sudah Nah, gitu. Jadi beruntunglah orang-orang yang memahami dirinya dan kemudian mencari solusi bahwa we need other. Ya, kita butuh orang lain minimal untuk menggairahkan semangat kita. Ya, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gairah semangat itu sudah terbuka, sudah dapat, maka yang lainnya akan kebuka semua. Ininya kebuka, coba ya. Ininya kebuka gitu. Yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan, ya, yang sempit jadi lapang. Sabtu kemarin kita membahas larangan kan?
la ya. Kita sudah dapat menginventarisir la itu ada la jangan, ada la tidak kan? Ada la tidak. Itu. Dan saya yakin insyaallah sudah ngelotok itu. Ya, bedanya mana yang la jangan, mana yang la tidak. Kemarin sebelumnya, Sabtu sebelumnya, kita juga sudah membuat perintah dari kata dasar 3 huruf kan? 3 huruf. Berarti kemarin larangannya pun juga larangan yang 3 huruf. Ini tinggal dikembangkan. Saya ingin teruskan sedikit. Minimal yang paling banyak di Quran itu 3 dan 4 huruf ya. Ada yang lebih dari itu tapi tidak begitu banyak. Nanti kita coba cek apakah kesimpulan saya ini benar atau tidak. Yang paling banyak itu kata dasar 3 huruf, kemudian yang tambahan 1 huruf. Penambahan 1 huruf ini yang kita bahas nanti bentuk perintahnya apa dan bentuk larangannya apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum sampai ke sana ada satu hal penting yang harus kita pahami dulu. Ini sering terjadi kasus dalam menerjemahkan atau Al-Quran. Bedanya yang 3 huruf dengan yang 4 huruf, ya. Kalau yang 3 huruf itu tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Contoh, saya turun, saya masuk, saya keluar, ya, itu rata-rata seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kemudian saya memasukkan, saya mengeluarkan, saya menurunkan, beda nggak? Itu dulu. Sehingga kalau saya membuat satu rumusan bahwa setiap yang mendapat tambahan 1 huruf, nanti penambahannya ada 3 akan saya jelaskan. Itu pasti di sini kita dulu adalah awalan me akhiran an. Awalan me akhiran an. Ya, itu dulu nih. Kalau 4 huruf berarti awalan me akhiran an. Contoh kemarin di hari Kamis pelajaran bahasa Arab ada yang terlewatkan mau saya sampaikan di Zoom ya. Itu kata bismillah. Wa warisa Sulaiman. Wa warisa Sulaiman. Waw yang pertama tambahan. Ya, ini huruf. Yang ini baru fi'il madhi. Berarti fi'il madhinya AIA kan? Oke, kita sudah masuk ini. 3 huruf itu AAA, AIA, AUA. Oke. Nah, ini 3 huruf. 3 huruf tadi kalau beda dengan 4 huruf, kalau 4 huruf dapat tambahan awalan me akhiran an. Sehingga akan terjadi perbedaan dalam menerjemahkan. Ini saya sebut ini sebagai fa'il. Ya. Ini kata kerja. Wa warisa Sulaiman, warisa Sulaiman, Sulaiman mewarisi. Sulaiman mewarisi. Nah, kemarin ada yang saya dengar Sulaiman mewariskan. Itu aja yang mau saya ini. Betul nggak terjemahannya kalau Sulaiman mewariskan? Karena kalau sudah mewariskan berarti ada awalan me akhiran an. Dan nanti bedanya jauh banget. Mewarisi dengan mewariskan beda. Kalau mewarisi, kalau dalam bahasa waris itu ahli waris. Kalau mewariskan berarti pewaris. Itu begini tuh bedanya. Kita fokus. Kalau yang 3 huruf ini rata-rata, walaupun ada nanti yang pakai awalan akhiran an atau i, ya, tapi tidak semuanya. Secara umum
Yang 3 huruf itu adalah tidak membutuhkan objek. Ya, berarti terjemahannya adalah wa warisa Sulaiman, dan Sulaiman telah mewarisi. Sampai situ paham? Itu dulu. 3 dengan 4 dulu, bedanya apa? Ini saya buat kalau saya baris begitu Ibu paham ya? Ya, itu biar mewakili maksud saya ya. Jadi bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Dari sini mendapat tambahan plus 1 huruf harfun artinya satu huruf, harf 1 huruf ya. Maka jadinya setelah ditambahkan 1 ini tadi ada 3 kemungkinan penambahan itu. Ala, fa'ala, fa'ala. Setelah saya tulis seperti ini dan saya bedakan warnanya, Ibu sudah nampak kan tambahannya di mana? Ini berarti tambahannya alif. Ini tambahannya di sini, di ain fiilnya. Di sini tambahannya sesudah huruf yang pertama, sesudah fa fiil. Ya, ini fa'ala. Dari segi terjemahannya, dari segi maknanya, ini ketiga-tiganya mendapat penambahan awalan me, akhiran an. Pasti kita bertanya, mengapa harus tiga perubahan Pak Ustadz? Ya, mengapa harus 3 perubahan? Kalau cuman menurunkan, dari turun ke menurunkan, berarti cuma 1. Mengapa kok 3? Dari sini mengandung makna ini sekaligus ini berangsur-angsur, ini saling. Teliti nggak bahasa Arab? Saya menurunkan. Masih akan muncul pertanyaannya, menurunkannya sekaligus atau berangsur-angsur? Iya, gitu. Sehingga saya sebutkan bahwa bahasa Arab itu pada hakikatnya minim keterangan, karena keterangannya include di kata-katanya. Oke, dari situ paham dulu. Saya alon-alon karena ini yang paling banyak nanti kita temukan di Quran. Walau kemudian kita tidak usah terjemahkan, misalnya saya menurunkan sekaligusnya itu nggak usah diterjemahkan, cukup hanya ada di sini. Berangsur-angsurnya juga nggak usah diterjemahkan, cukup kita tahu. Ya, misalnya
saya nazzala misalnya, dia menurunkan kan? Nah kita udah tahu langsung dari kata-katanya, menurunkan berangsur-angsur. Sama dengan misalnya kita menggunakan bahasa Jawa, ngajak orang makan contohnya, ya kan bahasa Jawa, bahasa Sunda kan ada pengkelasannya. Kalau yang diajak makan itu satu tingkatan, itu mungkin bahasanya biasa. Tapi kalau orang yang lebih tinggi, ada bahasanya lagi. Nah ketika kita mendengar misalnya dua orang Jawa berbahasa tadi, kita yang ini tahu kok, oh ini berarti yang diajaknya ini orang yang terlebih tinggi ini, karena bahasa yang dipakai itu, gitu. Ya, gitu. Bisa dipahami? Oke. Saya ambil contoh satu. Ini sekaligus untuk menjawab banyaknya pertanyaan seputar ini. Ya, saya ambil contoh nazala. Ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kata dasar ya. Kan dari kata dasar kemudian mendapat imbuhan. Awalan, imbuhan, awalan, akhiran, sisipan. Nah kebetulan saya juga tidak menguasai betul bahasa Indonesia itu, ya, gitu. Turun. Sekarang kita mau buat kalimat bukan turun, tapi menurunkan. Saya menurunkan kursi dari atas ke bawah. Ya, saya menurunkan kursi, nggak bisa dong pakai nazalah. Berarti saya harus tambah awalan akhiran ad. Satu. Kedua, menurunkannya tadi sekaligus atau berangsur-angsur? Gitu loh. Iya, sekaligus atau berangsur-angsur. Kalau dicicil karena kursinya banyak, tenaganya cuma satu, hari ini dikit, besok dikit, berarti pakai pola ini. Oke? Tapi kalau karena kita misalnya kursinya cuma dua dan tenaga kita ini sekaligus, pakai ini. Ya? Atau kalau misalnya ada melibatkan orang lain, ini kesannya adalah keterlibatan orang lain atau pihak lain. Nazala, sehingga diterjemahkan dengan saling. Nah dari situ sudah paham kita. Di Quran kita temukan kedua-duanya. Dari sini ada anzalah, dari nazala ada anzala, ada nazala. Saya tidak temukan ada pakai gini, nazala, saya tidak temukan. Ya, kan berarti saling menurunkan. Kalau kita mau buat polanya juga boleh, tapi saya belum menemukan. Atau nanti kalau ketemu ada, kasih tahu saya. Yang saya temukan di Quran kebanyakan anzala dan nazala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dua pola. Nah di sini kita ketika baca ayat itu langsung dapat, oh ini menjelaskan ketika turunnya Quran dari Allah ke Jibril, pakai ini anzala, karena sekaligus. Kalau Allah menggunakan kata nazala, berarti dari Jibril ke Nabi Muhammad. Iya, pakai anzala. Ini kan anzala nanti fi'il madinya berubah 14 lagi kan? Anzala, anzalu, anzalat, anzalata, anzalna, anzalta, anzaltuma, anzaltum, anzalti, anzaltuma, anzaltunna, anzaltu, anzalna. Ini berubah 14 lagi. Nazzala, nazzalu, nazzalat, nazzalata, nazzalna, nazzaltuma, nazzaltum, nazzalti, nazzaltuma, nazzaltunna, nazzaltu, nazzalna. Ini aja sudah 2 kali 14, 28, baru madinya.
Baru madi, belum mudhari. Hah? Ini betul-betul saya urut, ya. Nanti insya Allah tinggal kita ketemu praktek ini, Kalau yang ini karena madinya tiga, maka berarti mudhari'nya juga 3 kan? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, itu 3. Nah sekarang ini juga 3. Oke, sekarang saya langsung buat ke mudhari'nya dulu. Walaupun, saya ulang. Walaupun untuk perintah dari yang sini 3 huruf tergantung fi'il mudhari'. Tapi kalau untuk yang 4 huruf, penambahan 1 huruf ini tidak tergantung ke fi'il mudhari'. Itu saja bedanya. Kalau perintah dari 3 huruf tergantung fi'il mudhari'. Apa menggunakan pola if'al, if'il atau uf'ul tergantung mudhari'nya. Tapi kalau untuk yang sini tidak tergantung fi'il mudhari'. Tapi saya jelaskan dulu fi'il mudhari'nya apa. Ini mudhari'nya I. Nah ini memang harus dihafal, Jadi dari af'ala yuf'ilu, perubahan dari sini ke sini ini memang harus dihafal, ya. Itu sama juga fa'ala yufa'ilu. Kalau ini tidak perlu lihat kamus. Kan kemarin kalau yang 3 huruf bentuk sedangnya harus lihat kamus. Kita nggak punya rumus itu. Bapak bertemu sami'a itu berarti bersedangnya ada 3 kemungkinan. Bisa yasma'u, bisa yasmi'u, bisa yasmu'u. Mana yang benar? Lihat kamus. Nah kalau mudhari' untuk yang 4 huruf seperti ini nggak perlu buat lihat kamus. Tinggal kita punya rumus. Dari sini ke sini apa yang berubah? Ini dari sini aja kalau mau kita buka Quran, mau latihan, ini udah bisa berjam-jam ini sudah. Udah semakin asik pastinya. Oke. Dengan asumsi 2 arah. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kalau saya buat begitu kita berpaham. Probabilitas kemungkinan kita ketemu di Quran bisa jadi ketemu ininya, sedangnya. Ya. Bisa jadi kita ketemu bentuk telah. Artinya yang manapun yang kita tahu, kalau tahu ketemu ini, pasti kita tahu ininya. Bisa dipahami? Kalau kita ketemu mudhari'nya, maka kita tahu madinya. Atau kita ketemu madinya, kita tahu Nah itu tuh yang harus didapat itu. Sehingga begitu berkembang luas nanti ketika kita baca Quran.
Gimana Bu? Hah? Bisa kita buat kesimpulan itu bisa. Ya, kita buat kesimpulan seperti itu bisa. Yuf'ilu, yufa'ilu. Kan sama semua ya? Huruf sebelum akhirnya kasroh kan? Boleh. Ini kan karena kita lihat begini kan, kita bisa buat kesimpulan-kesimpulan. Misalnya kemungkinan ada ketemu Pak, misalnya fi'il mudhari'nya domah huruf keduanya, fi'il madinya huruf keduanya misalnya domah, fi'il madi. Ini. Enggak mesti. Enggak selalu. Ya. Jadi ada hal-hal yang sering banyak, maka biasanya sudah dibuat rumus itu oleh ahli bahasa. Ya. Sehingga ada sedikit-sedikit itu namanya pengecualian ya. Tapi kalau yang kebetulan ada namanya kebetulan, sehingga tidak bisa dibuat rumus. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi yang ingin saya tekankan tadi, ini perlu dihafal. Af'ala sedangnya yuf'ilu. Kalau kita ketemu yuf'ilu berarti kita tahu bahwa dia berasal dari af'ala. Maka biasanya orang menghafal ini ke sini tidak ada lain kecuali dengan membanyakkan latihan. Contoh, anzala, maka sedangnya jadi yunzilu. U akhirnya, mudhari itu u harusnya u. Anzala yunzilu. Arsala yursilu. Aflaha yuflihu. Azlama itu dari sini ke sini. Sekarang saya balik. Saya tulis ini, ibu cari ininya. Oke? Dari kata apa? Akroma. Ya. Yulhimu dari alhama. Wow, keren. Alhama. Yuhriju akhraja. Ya. Sidu afsada. Yang mudorenya berarti harakat awalnya itu doma, akhirannya doma juga ya. Nah, kalau akhiran mudhari pasti doma. Ya, kalau ini maka saya sebut kemarin, secara sederhana yang paling mudah kita bedakan itu dari kata dasar 3 huruf kah atau 4 huruf, kita lihat ininya. Karena kalau yang 3 huruf ini A-nya semua kan? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kan U semua ujungnya? Gitu. Jadi ciri mudhari itu baris akhirnya dhamma. Sekarang yang baris awalnya. Untuk 3 huruf pasti baris awalnya ini A. Berarti untuk yang 4 huruf kita lihat di sini ketiga-tiganya pakai dhammah kan? Semakin banyak kita buka contoh, semakin kita tulis dengan besar, semakin jelas, maka kita semakin mempunyai catatan-catatan ciri.
Ya, ini semakin kita punya catatan-catatan ciri. Nah, yang paling penting adalah belajar bahasa itu difahami. Difahami dulu. Difahami baru kemudian nanti mengerti. Mengerti itu maksudnya dihafal. Ustaz ulang lagi dong, maaf. Jadi untuk 3 huruf kalau itu kan kalau mati kan pasti fathah ya. Ya. Kalau mudhari 3 huruf doma. Depannya. Ujungnya ya? Ujung mudhari u. Iya, mudhari'nya u ya. Iya, mudhari itu berapa huruf pun ujungnya pasti u. Iya. Maka ciri u itu ciri mudhari. Yastaghfiru. Kan berapa kata tuh? Istaghfara, yastaghfiru. Akhirnya pasti u. Kalau madi 3 huruf kan 3 kemungkinan kemarin. A I A U A. Oke. Nah, untuk yang 4 hurufnya ini. Ya, ini namanya tambahan 1 huruf dari kata dasar. Al-Baqarah ayat 3. Ya. Nah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiquna. Kalau ketemu seperti ini kan tanda merekanya jamak, ya. Karena kita mau nyari di sini dulu, maka buang dulu ininya nih. Berarti yunfiqu. Dari ini dhammahnya kita sudah tahu ini berarti bukan 3 huruf kan? Asalnya. Berarti yunfiqu dari kata apa? Anfaqo. Bukan nafaqo, Pak. Kan yuk. Kata dasarnya. Nah, lain lagi kalau mencari kata dasar. Mencari kata dasarnya apa? Buang alif kan? Buang alif. Karena alif ini kan tambahan. Nah, kalau sudah dibuang alif, misalnya kita belum tahu arti, tinggal buka kamus. Nun fa qaf. Ya, tinggal kita buka kamus apa artinya. Baru kita tambahkan ke sini. Yang jelas tambahannya ada awalan me, akhiran an. Sehingga menginfakkan, menafkahkan. Anfaqo artinya menginfakkan atau menafkahkan, membelanjakan. Yunfiqu. Yu'minuna. Ya. Yu'minu. Itu ya juga tapi tidak masuk di sini. Itu nanti caranya lain lagi. Amana. Kan nggak ada di sini kan? Amana. Yu'minu. Oke, dari sini dibolak-balik sudah bisa? Nah, sekarang berarti tinggal satu, butuh latihan aja. Butuh latihan saja. Jadi kalau rumus saya begini, satu nih kita udah dapat nih, udah mulai kebuka. Banyakin latihan. Apa latihannya? Nih, buka Quran.
Itu tuh yang buat nempelnya di situ, buat nempelnya di situ. Ya. Yang untuk 30 berarti fi'il mudhari'nya polanya cuma satu macam ya Pak Ustaz? 3, Bu. Untuk yang 30 Iya, 3. fi'il mudhari'nya. Ha. Yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Ada kan 3? Sudah kita pelajari. Ya, yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Makanya kemarin kan perintah tergantung dari bentuk sedang kan? Yang 3 huruf perintah tergantung dari bentuk sedang. Mudhari'nya. Ya, Pak. Tergantung sama amanah itu. Amanah itu berapa huruf, Pak? Amanah. 4 sebenarnya, Pak. Berarti itu yang model ketiga ini. Pak Alay. Nggak bisa juga yu'aminu jadinya. Kan ada huruf alif di depan. Nah, nanti kita bahas sendiri. Ada huruf ilat. Ada huruf ilat. Ya, alif, waw, ya. Nah, ini kalau ada huruf 3 ini masuk ke kata ke dasar, itu tersendiri. Ah, itu khususan bahasannya nanti. Kita belum masuk yang sakit, yang sehat aja dulu. Ya, jangan dibawa yang sakit. Kalau saya bawa sakit ini takutnya nanti tinggal ada whiteboard di sini. Tinggal ada whiteboard sama ini nanti di sini kan. Oke. Baik, saya maksimalkan, kita maksimalkan. Karena saya ingin kita belajar ini langsung nanti diaplikasikan ketika tadabbur. Kita tidak ada ujian, tapi ujiannya setiap saat kita baca gitu. Kita nggak ada tes, tapi tesnya setiap kali kita baca Quran. Ketika ketemu, tahu nggak bentuk telahnya, tahu nggak bentuk sedangnya, itu tesnya. Ini kalau perintahnya begini dari 3 huruf kah atau 4 huruf? Gitu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Dari seperti ini bagaimana kita mempelajarinya? Ini kan pasti bentuk madhi kan? Madhi, ta. Untuk mengetahuinya, buang dulu tanya. Oke? Buang dulu tanya. Kalau tanya sudah dibuang, ini huruf mimnya kembali ke fathah. Ama. Oke, jangan ini dulu. Ini dulu. Yang saya maksud dibuang ta tadi, ngerti nggak maksudnya? Ini dengan asumsi kita baru taunya ini gitu loh. Ya, kita baru taunya ini. Kalau sudah kelas advance nanti nggak ada masalah, mau apapun langsung balik ke sini, sedangnya ini, gitu. Tapi polanya tetap. Shiratal ladzina an'amta. Kan kita tidak ketemu an'ama, tapi ketemunya an'amta, iya kan? An'amta bagaimana mencarinya? Tanya dibuang dulu. Ketika tanya dibuang, huruf akhirnya kembali fathah. Madi kan? Fathah. Misalnya aslahna. Oke? Aslahna. Dari sini yang paling cepat kita memasukkan ke sini di mana dulu nih? Ciri alifnya kan? Alifnya bukan alif, nanya buang kan? Nanya dibuang. Nah, coba sekarang sebelum dibuang, kita belum tahu nih artinya apa. Yang kita tahu ini fi'il madhi kan? Siapa subjeknya di sini? Nah, coba dulu terjemahkan yang kita sudah tahu aja dulu. Kami telah titik.
Udah. Saya ulang. Yang kita belum tahu arti. Yang kita tahu ini fi'il madhi. Oke? Yang kita tahu fi'il madhi. Subjeknya siapa? Na. Madhi berarti lampau. Oke? Berarti kami telah titik-titik. Bagaimana dari sini sampai kepada menerjemahkannya nanti prosesnya? Buang dulu nun. Berarti kata dasarnya ini yang mati kembali fathah kan? Ini hanya kita turunin. Berarti aslaha. Aslaha. Kita cari aslaha di kamus nggak ada. Berarti buang dulu alif. Kita ketemu solaha. Solaha artinya baik. Baik. Berarti kalau aslaha, jangan kami dulu. Solaha baik. Berarti aslaha membaikkan, membaikkan, menjadikan baik, memperbaiki. Betul? Berarti kalau aslahna baru bisa terjemahkan aslahna. Kami telah faham prosesnya tadi. Alhamdulillah. Tugas saya di sini kan, tugas saya di sini. Kalau di rumah kan tugas ibu. Ya kan? Kita kan berbagi tugas. Saya ulang lagi, kita kasih contoh lain lagi. Kaifa tarjim, how to translate. Ya, how to translate. Bagaimana kita menerjemahkan dengan modal kamus kan gitu? Karena kita cari ini nggak akan ada di kamus. Kita contoh. Ini lebih aplikasi ya. Ahlaktu malal lubada. Ahlaktu malal lubada. Samakan polanya. Kita mau menerjemahkan tadi. Ini tu. Pasti madi kan? Aku kan? Berarti buang dulu kan? Buang. Kemudian huruf mati difatahkan. Mati difatahkan. Mati difatahkan. Kita cari ahlaka. Ahlaka ini nggak akan ada di kamus. Iya. Nah, berarti kita buang huruf, buang alif, jadinya halaka. Tapi sebelum ke sini, sebelum alifnya dibuang, tadi tu aku, ya. Subjeknya aku. Ini berarti fi'il madhi. Aku telah titik-titik. Faham? Itu dulu. Jadi fokus kepada apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita tahu. Masih ingat rumus ya? Agar kita enggak sutris. Kan orang sutris itu karena dia keluar dari itu. Dia pengen tahu yang dia belum belajar. Satu. Dan dia pengen tahu sekaligus. Jadi arahkan pikiran kita ke yang kita sudah tahu. Saya contohkan begini, Ustaz, yang saya sudah pelajari baru sampai di sini. Apa arti halakah saya tidak tahu. Itu benar itu. Yang saya tahu ahlaka ini dasarnya dari halaka karena alif adalah tambahan. Yang pasti tambahan ini membuat awalan akhiran an. Kalau ini halaka artinya binasa. Binasa berarti ahlaka membinasakan. Selesai. Kalau ketemu ahlaka bentuk telahnya, maka sedangnya yuhliku. Kita bandingin ahlaka sama enggak dengan af'ala? Oh, berarti sini satu pola ini. Sedangnya yang masuk ini yuhliku.
Ya. Jadi kalau bahasa kitanya dikelompok-kelompokkan. Nah, ini kelompok yang tambahan alif di awal. Ini cirinya. Ahlaktu, aku telah menghabiskan. Kan tadi membinasakan ya. Aku telah membinasakan, karena di sini harta, konteksnya harta, maka diartikan aku telah menghabiskan. Aku telah membinasakan. Oke, saya cari dulu kata dasarnya. Yuz, ini bentuk sedang ini. Yuzlimun. Bagaimana kita mencari tahu ini? Supaya jangan bingung, buang dulu waw. Kayak gini. Nah, ini mimnya kan nggak ada yang begitu kalau di akhir. Mim di akhir itu dikebawahin. Yuzlimu. Oke. Sekarang kita disuruh nyari dari sini kan bentuk sedang nih. Madinya apa? Nah, untuk mencari ini ke kemungkinan bentuk setelahnya, bentuk madinya, kita pertama indikasi melihat di sini dulu. Nggak mungkin 3 huruf. Oke, pakai kata itu. Nggak mungkin 3 huruf, karena yang 3 huruf itu ini A semua. Ini U kan? Oke. Ini cara-cara ininya. Berarti dari kata azlama. Ini juga belum tahu kita terjemahannya. Buang alif. Dasarnya zolama. Zolama itu artinya aniaya. Berarti azlama artinya apa? Menzolimi. Saya zolim, saya menzolimi, beda nggak? Rabbana zalamna. Ya kan? Zalamna, apa artinya zalamna? Kami telah zalim. Zalamna anfusana. Kami telah menzalimi atau zalim terhadap diri sendiri. Oke, seputar ini dibolak-balik sudah. Bahkan tadi kita temukan seperti ahlaktu. Kan kalau ketemunya azlama nggak ada masalah. Ya, ini tinggal mengubah. Kalau ketemunya bentuk sedang, gimana mengembalikan ke sini? Atau tadi misalnya ahlaktu. Ya, bagaimana kita mencari kata dasarnya? Buang dulu tu, kemudian huruf yang mati difatahkan. Kalau dia 4 huruf begini, buang alif, tinggal halaka. Ini. Iya. Karena untuk membuat madinya, ini dimulai dari urutan nomor 5, nomor 6. Zolama, zolamu, zolamat, zolamata, zolamna. Kan mulai dari sini kan sampai 14 kan dimatiin semua.
Pokoknya rumus untuk madhi mau 3 huruf, mau 4 huruf, mau sampai 6 huruf sekalipun, ya, mulai dari yang nomor 6 patennya aja dulu. Gitu. Patennya aja dulu, itu loh bahasa ininya. Nanti tinggal kita nambahin, berarti tambahannya itu tinggal kita hafal. Kalau na pendek apa, kalau ta apa, tuma apa, tum apa. Gitu. Kadang-kadang kalau kita sengaja mau ngingat-ngingat di ayat tuh nggak semudah itu juga, ya. Padahal ini banyak sekali contoh-contoh ini. Makanya saya bilang tadi berkali-kali, kalau momen kita baca Quran, jadikan baca itu sekaligus kita mengulang pelajaran. Coba saya buka dulu. Yubsirun. Kan kalau pelajaran pertama kita ada huruf ya, ada waw nun. Kan gitu? Ada ya, ada waw nun, pasti fi'il mudhari. Subjeknya mereka. Kalau dibuang waw nun, tinggal ya, berarti dia. Oke. Sekarang yubsiru. Pertanyaan saya, ini dari 3 huruf atau 4 huruf? 4 huruf. Berarti bentuk madinya apa? Absara. Yuzabbihuna ya. Yuzabbihuna di sini berarti belum masuk kita. Ya kan? Nah, ini kita masih fokusin sini dulu nih. Ya. Tadi saya buat global 3, oke. Sekarang saya ingin kita mahirkan di sini. Nah, untuk mahir tadi saya bilang tadi nggak ada jalan lain kecuali dengan kita banyak praktek. Oke. Yang pertama af'ala sudah paham? Oke. Apa bedanya af'ala dengan fa'ala? Yang beransur-ansur yang mana? Oke, fa'ala. Lanjut, berarti sekarang yang ini ya. Kita tinggal ini. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Mengenali cirinya pun paling gampang. 3 huruf kelihatan, ya. Secara zahir kan 3 huruf. Huruf di tengahnya Nah, tasdid itu berarti double, berarti 4 huruf. Saya contohkan misalnya nazzala, sallama, badala, karroma,
roja. Oke, sekarang dari nazzala. Tadi fa'ala, sedangnya yufa'ilu. Fa'ala, maka fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ketika dia sudah mantap di sini, berarti nazzala sedangnya. Nah, itu aja. Fa'ala yufa'ilu, nazzala yunazzilu, sallama yusallimu, baddala yubaddilu, karrama kharraja yukharriju, nawwara. Wow. Ini jadi kadang-kadang inilah hiburan saya ngajar di sini. Ya, hibur saya ngajar di situ. Kelihatan asik enggak yang berarti yang saya ajarkan difahami kan gitu ya. Gitu. Hiburan saya di situ. Tapi jangan ditanya satu besok gitu. Itu sedihnya saya di situ. Jadi Ibu kalau orang tanya Pak Ustadz apa susah apa suka dukanya ngajar, dari situlah dia. Sukanya saya di situ tuh. Ini kan baru saya kasih satu nih, langsung lancar tur gitu. Ya. Tipnya cuma satu. Di sini tugas saya, di rumah tugas Ibu. Oke? Kan berbagi tugas. Iya enggak? Gitu. Bagaimana tugas di rumah? Manfaatkan momen baca Quran sekaligus untuk latihan bahasa Arab. Kita asumsikan sekali gini. Dengan asumsi setiap orang kita baca Quran itu selain dari sholat, maksud saya, minimal sekali sehari. Berarti kalau itu kita gunakan untuk latihan, berarti kita setiap hari latihan bahasa Arab Al-Quran. Wow, yakin saya insyaallah. Ya, yakin kita tidak akan tergantung kepada catatan. Satu kedua, ada pola yang salah kita selama ini. Ya wes, catat aja dulu, ntar gampang, tinggal ngapalin. Jangan pakai tinggal ngapalin. Maka kalau saya sarankan kalau ini nggak usah dicatat. Karena kalau dicatat kita ada andalan. Entar tinggal lihat catatan gitu. Tinggal lihat catatan. Kalau belum nggak usah pakai catatan. Pokoknya dapat sini harus dapat di sini, belajar di sini harus dapat di sini. Nggak ada pakai entar gitu. Ya, gitu. Tapi kan saya nggak sekejam itu juga gitu ya. Gitu. Apa Teh Pogi? Enggak, berarti kayak Bapak ini mengajarkan beransur-ansur al-lama ya, mengajarkan. Iya. Yang semuanya ini tadi di sini kita sudah masuk. Ini prosesnya berarti berangsur-ansur, bertahap. Beransur-ansur, bertahap, berproses. Kita masukkan lagi misalnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. 'Allama kan? Masuk di sini. Berarti sedangnya apa? Yu'allimu. Belajar bisa sekaligus enggak? Enggak bisa. Iya? Enggak bisa. Belajar bertahap. Belajar punya metode. Kurikulumnya diganti-ganti, ganti kurikulum ini, ganti kurikulum ini. Sekarang namanya kurikulum merdeka. Iya kan? Anak saya sudah masuk IPA, awalnya senang banget masuk IPA, taunya sekarang sama aja semuanya. Gitu. IPS juga jadinya. Itulah kurikulum, ya kan? Metode. Allamal Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Oh, langsung masuk di sini. Oh, berarti belajar itu tidak bisa sekaligus, beransur-ansur, gitu.
Khalaqo sekali kan itu? Khalaqo kan? Itu. Itu tidak dalam konteks sekali sumber ini. Itu 3 huruf kan? 3 huruf. Kata beransur-ansurnya jangan diucapkan, cuma di sini aja. Iya, ini sekaligus beransur-ansur saling itu nggak perlu diucapin. Yang jelas di sini kita udah tahu nih. Kalau kita dengar orang berbicara pakai ini, oh berarti sekali beransur saling. Contoh, doroba apa? Mukul kan? Mukul. Tapi kalau saya buat doroba, berpukul-pukulan. Ini tonjok-tonjokan kan mas ini. Gitu. Kalau khotoba berbicara. Tapi kalau saya buat khotoba, saling berbicara. Berarti berbicara 2 arah. Ya, berbicara 2 arah. Khotoba. Itu asalnya kola. Ya. Katanya 3 huruf kola. Bukan. Kola berkata lain lagi, khotoba berkata juga, tapi beda. Beda ya kalimatnya. Beda kata-katanya. Oke, saya fokus ini dulu. Kita baru ini kan? Ya, fokus ini dulu. Tinggal kita cari dalam Quran. Allama tadi. Innama harrama alaikumul maitata mengharamkan ya. Kita tahu mengharamkannya me-nya karena ada tasdid di tengah. Oke, satu. Berarti sedangnya apa ini? Yuharrimu. Berarti proses mengharamkan itu sekaligus atau beransur-ansur? Beransur-ansur. Muncul lagi pertanyaan, mengapa enggak sekaligus? Oke? Nah, panjang kan pelajarannya? Dari sini panjang pelajarannya. Orang yang sudah bertahun-tahun minum minuman keras, misalnya di zaman jahiliyah dulu, atau sudah berpuluh-puluh tahun dengan tradisi mereka dengan minuman keras, sekarang tiba-tiba mau diberhentiin langsung, nggak bisa, karena akan merusak sini. Kurangin dosisnya. OD nih, ya, sudah OD di ini rehabilitasi, dikasih dikit, semakin adiksinya semakin berkurang, nah baru cocok. Jadi humanis, itu kesimpulannya. Hukum Islam itu humanis. Kalau Allah menggunakan kata koharnya, aziznya Allah, kalau saya bilang berhenti lu sekarang, bisa kan? Tidak sejalan dengan fitrah itu dia. Sisi lain pelajarannya berkembang. Dari mana isu berkembang? Dari modal bahasa. Mengapa nggak Allah gunakan misalnya bukan ahroma? Misalnya ahrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Kan sama-sama mengharamkan. Ini sekali bisa. Orang mabuk itu pertama la taqrabus shalah wa antum sukaro. Kalau kamu lagi mabuk jangan sholat ya. Ada larangan minum nggak di sana? Belum kan? Belum ada larangan minum di sana. Oke. Jadi la taqrabus shalah wa antum sukaro. Sementara tahapan pertamanya kalau lagi mabuk jangan sholat. Ya. Sholat yang paling dekat waktunya itu maghrib dengan ya kan, maghrib dan isya kan berdekat kan? Gitu. Berarti kalau maghribnya mabuk, berarti isya nggak bisa sholat tuh. Tapi isya kan waktunya panjang. Berarti nanti kalau sudah nggak mabuk lagi, sholat. Kedua, disebutkan bahwa khamar itu najis. Khamar itu najis. Apa ada larangan nggak di sana? Belum ada larangan kan?
belum ada larangan. Tapi masukkan dulu rasa jijik. Kan tadi mulai tuh, saya pengen sholat tapi gimana caranya? Oh berarti saya jangan mabuk dong. Kalau jangan mabuk berarti jangan minum. Udah mulai mengurangi minum. Yang kedua, informasi kedua dimasukin bahwa khamar itu najis. Najis itu melahirkan rasa jijik. Jijik yang membuat orang tidak suka. Kurangi waktunya, munculkan rasa jijik. Terakhir, bahwa di dalam khamar itu ada manfaat, ada mudarat. Ini enggak tahapannya. Dalam khamar itu ada manfaat, ada mudarat. Mudaratnya lebih besar dari manfaat. Ngajak mikir. Tadi rasa jijik, sekarang ajak mikir. Kalau ruginya lebih banyak dari untungnya, ngapain? Gitulah. Kalau ruginya lebih banyak dari untungnya, ngapain? 4 baru. Allah mengharamkan. Oke? Itu tahapannya, enggak sekaligus. Kemana-mana kan pelajarannya? Oke, dari harama. Sekarang kita balik. Kalau bertemu sedangnya ini, kita sudah tahu telahnya, oke? Nah ini gampang, mencari 3 hurufnya tinggal buang, hapus tasdid. Sekarang saya balik, saya tunjukkan bentuk sedangnya. Yubayyinu mudhari' kan? Mudhari'nya. Madinya apa itu? Bayyana. Kita tahu bayyana. Menjelaskan. Kembali lagi, menjelaskan berarti harus pakai proses, beransur-ansur. Kalau ingin, sekarang saya stimulan dari dimensi lain lah ya. Saya rangsang dari sisi lain. Kalau Bapak Ibu sahabat Quran ingin merasakan sesuatu yang amazing di dalam diri kita sendiri, ya, coba memanfaatkan momen baca Quran tadi saya sebut tadi sekali sehari. Apalagi kalau lebih dari itu, saya ambil yang batas minimal lah. Sekali sehari, tapi nanti dalam bacanya tadi setelah kita tutup selesai, misalnya kita target bacaan kita misalnya 1 hari 1 halaman. Setelah selesai target baca kita, coba diulang lagi, namanya baca ngemil kalau saya bilang. Kalau tadi kan misalnya innallazina amanu wa misalnya innallazina kafaru, kan halaman sini innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus kan sampai selesai kan? Nah sekarang kita lagi sudah selesai sampai bawah, halaman bawah. Kita lihat ini apa nih kata-kata yang kita sudah ketemu. Ada gak dari yang kita baca tadi kita yang sudah pelajari? Tapi rumus tadi jangan lupa yang sudah kita pelajari. Yang belum, jawab saja dengan mudah, saya belum belajar. Kalau penasaran juga lihat aja terjemahannya. Iya, sebenarnya udah banyak yang belajar. Iya. Sebenarnya udah banyak yang belajar, ya, gitu. Yang belajar itu kebagian kemungkinannya 2, ada yang masih ingat, ada yang kedua kan gitu. Saya nggak nyebut yang kedua deh. Ada yang masih ingat, ada yang kedua. Yang lainnya,
Nah, yang kedua itu kan kita punya catatan. Iya, kita punya catatan. Satu. Yang kedua kan kemarin difoto waktu belajar. Ada fotonya. Iya kan? Nah, Pak Marmah di ini lagi, di-upload lagi di YouTube. Iya kan? Oh, kalau begitu buah dari tadi ngaji karena ada yang lupa, ada yang kedua. Oh, berarti buka catatan, buka fotonya, buka YouTube-nya. Masih kurang juga, Sabtu besok ngaji tanyain. Kurang apa coba? Oke? Gitu. Kurang apa coba? Oke, jadi memahami bahasa, memahami ucapan orang ketika berbicara, ini dia tadi. Pola ini, pola ini. Tadi bayyana yubayyinu. Bayyana yubayyinu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihu berarti kata dasarnya sabbaha. Sabbaha bertasbih. Ya, bertasbih. Sama juga bertasbih berarti butuh proses, butuh waktu terus menerus. Gitu. Iya Pak. Mensucikan, tasbihkan. Mensucikan. Ya, saya mau menjelaskan begini dengan bahasa ini begini. Kita sudah terbiasa dengan bahasa mensucikan ya. Cuman ketika nanti dimunculkan pertanyaan lagi, mensucikan itu begini. Mensucikan siapa? Allah. Mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Sebenarnya yang perlu disucikan Allah atau apa? Dia tidak sama dengan yang lain, kira-kira gitu. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya ikutin aja pertanyaan saya. Ini pertanyaan liar ini sebenarnya. Ya, kalau di kalangan orang awam paling marah ini pertanyaan begini, ya. Tapi kita bebas lah di sini. Mensucikan Allah. Kan itu? Mensucikan Allah. Yang mensucikan ini siapa? Kita. Manusia kan? Manusia. Yang suci manusia apa Allah? Kan begini mata kita. Allah itu sudah suci. Nah, kan saya bilang tadi, dari pertanyaan tadi, kan mata kita jadi begini. Yang suci kita atau Allah? Berarti bukan mensucikan Allah. Mensucikan ini kita. Tentang Allah. Saya contohkan beginilah. Ini kacamata saya ini banyak debu di sini. Banyak debu. Ya. Ogi pakai baju putih. Ogi pakai baju abu-abu ya. Betul nggak? Kalau saya sebut gini, ini kacamata saya kotor nih, kotor banget, banyak debu. Yang benarnya Ogi pakai baju putih. Tapi saya lihat dengan pakai kacamata yang kotor tadi, yang nggak bersih tadi, saya lihat Ogi bajunya abu-abu ya. Betul? Berarti yang dibersihkan bukan bajunya. Maka sabbaha itu secara bahasa berarti dari kata sibah. Sibah itu artinya menjauhkan sesuatu dari sesuatu. Oke, menjauhkan sesuatu dari sesuatu. Mengapa harus dijauhkan? Karena kalau tidak dijauhkan, dia jadi samar. Dia jadi bercampur. Bapak belanja ke supermarket, belanja minyak goreng, belanja obat anti nyamuk, apapun jenisnya, baygon atau apa. Itu kalau yang bijak, itu pasti plastiknya kasih dua kan? Dipisah kan? Nah gitu. Beli beras, beli gula, itu nggak mungkin dicampur dengan yang obat nyamuk tadi. Obat nyamuk tadi. Ini namanya menjauhkan ini supaya jangan nanti mempengaruhi, obat nyamuk itu jangan mempengaruhi gula. Itu secara bahasa namanya tasbih. Cara baca tasbih. Jadi kembali, mumpung kita di sini, saya ingin sampaikan bahwa bertasbih bukan mensucikan Allah.
Karena Allah Al-Quddus, Allah Maha Suci. Mensucikan pikiran kita, mensucikan hati kita, mensucikan sudut pandang kita tentang Allah. Sehingga tadi yang baju putih maka akan kelihatan putih. Gitu. Jadi kalau bahasa tadi, kacamata kita yang perlu dibersihkan. Bagaimana mensucikan itu? Dengan ilmu. Ya, kita salah sangka dengan orang, berarti makanya harus kita pahami adalah kenali orang. Bagaimana kita bertasbih dengan Allah? Ma'rifatullah, pelajari tentang Allah. Sabbaha, yang jelas bertahap sesuai ilmu bahasa. Kallama wa kallama Allahu Musa taklima. Kallama sedangnya kallama yukallimu. Ini rumus ini gini udah dapat kalau di bawah Al-Quran? Satu. Sekarang kita ketemu lagi di sini nih, yang sedang ataupun madinya ini kan kemungkinannya 14. Ini kan kemungkinannya 14. Ya. Nah, dari 14 itu dari itu kan kita nggak mungkin ketemu semuanya begini. Ada polanya seperti yang tadi. Nah, kita kalau sudah ketemu 14 itu, kita sudah tahu mengubahnya, berarti kita sudah bisa mengembalikan ke asal. Mengembalikan ke asal. Oke, lumayan banyak hari ini. Lumayan banyak hari ini. Ya, betul. Tadi saya ingin simpulkan kembali dari 3 huruf. Pertanyaannya pertanyaan sederhana lah. Mengapa harus ditambah 1 huruf, Pak Ustadz? Kan gitu. Dari 3 huruf mengapa harus ditambah jadi 4 huruf? Kan gitu. Karena yang 4 huruf itu ada 3 huruf rata-rata tidak ada objek. Nah, pakai contoh saya tadi lah. Turun, menurunkan. Saya bukan mau turun tapi mau menurunkan. Gitu. Saya bukan mau keluar tapi mau mengeluh. Nah, bagaimana solusinya tadi? Berarti masuk ke sini. Sekarang lihat lagi. Turunnya bagaimana? Beransur-ansur sekaligus ya atau saling. Jadi seperti tadi, ketika kita bertemu kata-kata seperti ini di Quran, di sini kita sudah otomatis masuk maknanya. Contohnya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Quran, di dalamnya ada syifa, ada obat. Oh, berarti menurunkan ini dari Jibril ke Nabi Muhammad. Dari mana tahu? Karena menggunakan yunazzilu. Karena beransur-ansur. Insyaallah. Tadi, oh ya, ada yang tadi saya bilang tadi. Kalau kita ingin merasakan amazing di diri kita hubungannya dengan Quran, kosakata kita bertambah, ya. Nah, coba praktekin satu. Kalau bertemu misalnya ini tadi yusabbihu sedangnya telahnya sabbah kan? Ini diubah 14. Ini diubah 14. Dan kalau bisa ditulis. Untuk 3 kali itu ditulis. Yang keempatnya nggak usah ditulis lagi. Cukup kita begini tadi. Kallama, kallamu, kallamat, kallamata, kallamna, kallamta, kallamtuma, kallamtum. Ya, kita rasakan amazingnya di sini kita. Ini kebuka. Ya, karena tadi bahwa Quran itu kitab suci yang menjanjikan segala-galanya bagi yang bacanya. Tinggal lagi bagaimana kita mendapatkan semuanya itu. Gitu.
Ada kata yang paling banyak kita temukan. Kadzaba. Iya kan? Kadzaba. Sedangnya berarti yukadzibu. Mendustakan. Kadzaba yukadzibu. Mendustakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oh, kita udah tahu. Kalau saya satu, kalau kita tahu baca sesuatu dan kita tahu yang kita baca itu minimal tahu asal katanya lah, itu kan ada kebahagiaan kan, gitu. Nah kita harus ngumpulin bahagianya itu. Oh alhamdulillah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya sudah tahu yukadzibu itu dari kata kadzaba. Udah, jadi itu dulu. Dan orang kalau sudah dapat bahagia dengan satu, dia pasti pengen coba nih kalau saya tahu yang selanjutnya, coba kalau saya tahu selanjutnya, karena ingin bahagia banyak, ya, itu. Maka akan lahirlah semangat untuk terus belajar. Sampai Sabtu depan insyaallah, ya, kita selamat berlatih, sehingga orang tadabbur itu pada dasarnya adalah orang yang sedikit waktu atau nyaris tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, gitu. Ada waktu free di rumah, ya, menunggu waktu dan sebagainya, gitu. Kita manfaatkan. Makanya Quran dengan buku dan alat tulisnya itu tidak boleh jauh, ya, tidak boleh dijauhi. Selalu ada di tempat di mana kita biasa duduk. Quran, ada buku, ada alat tulis lainnya, ditulis, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.